Halo guys, apa kabar semuanya? Dengan Sony di sini. Kali ini gue mau memberikan review prosesor dari AMD yaitu Ryzen R5 1400. Prosesor ini harganya itu paling murah di antara R5 lainnya. Harganya itu cuma 2,3 juta. Murah banget karena kalian ini mendapatkan 4 core dengan 8 thread. So dari sini kelihatan urusan produktivitas ini cukup aman, dan untuk Vulkan atau DirectX 12 juga aman banget. Yang artinya di masa depan untuk gaming prosesor ini masih cerah. Oke, di range harga ini kalian cuma bisa dapat i5 7400. Kita semua tahu kalau IPC Intel memang masih lebih tinggi. Cuman setinggi apa dan lebih baik beli yang mana? Yaudah kita cek bareng-bareng. Untuk benchmarknya gue menggunakan setup R5 1400 dengan motherboard ASRock B350 Vitality Gaming K4 dan RAM yang dimiliki oleh Gale yang gue tes berjalan di 2933. Untuk GPU-nya gue pakai RX 480 Red Devil. Jadi ini hitungannya adalah setup yang budget friendly banget. Jadi jatuhnya itu di mid-end atau mainstream. Bahkan kalau mau lebih murah ada Mobo B350 dengan budget 1,1 jutaan. Jadi setup dengan prosesor ini menurut gue paling budget friendly juga karena bisa di overclock juga, berbeda dengan lawannya. Sebelum kita mulai ke benchmark gaming, kita mulai dulu dengan performa computingnya. Jadi gue tes hanya di Cinebench doang yang multi-threaded. Skornya itu adalah 705, nilai yang sangat dekat dengan i7 3770 atau i7 4770. Jadi untuk urusan produktivitas, 1400 ini bersaing dengan i7 yang iterasi lama. Nah sekarang kita lanjut ke benchmark gaming. Game pertama itu adalah GTA 5, di sini dengan Ultra Graphics Settings dan MSAA-nya 2 kali. Di resolusi 1080 mendapatkan average 85 fps dan minimum itu mendapatkan 52, dan di resolusi 1440 mendapatkan average 59 dan minimumnya 50. Game selanjutnya yang di benchmark adalah Witcher 3 Game of the Year Edition dengan Ultra Settings di resolusi 1080, average-nya itu adalah 64 dan minimumnya 46. Nah, sedangkan di resolusi 1440 mendapatkan FPS yang cukup nyaman di 48 dan minimumnya 32. Di game yang cukup CPU heavy masih aman dengan average di atas 60 FPS di resolusi 1080. Game terakhir benchmark untuk DirectX 11 adalah Watch Dogs 2 Ultra Settings dengan SSAO dan SMAA. Di 1080 mendapatkan average 47 dan minimumnya 32 FPS. Di resolusi 1440 average-nya adalah 34 dan minimumnya itu 23 fps. Di sini terlihat banget bahwa di resolusi yang lebih tinggi, bottleneck itu berada pada GPU. So sekarang kita lanjut ke game-game dengan DirectX 12. Di Rise of the Tomb Raider, game yang terakhir udah diupdate untuk DirectX 12-nya dan penggunaan multicore-nya itu diperbaiki. Dengan preset Very High dan FXAA mendapatkan average 82 dan minimum itu 52. Di resolusi 1440 mendapatkan average 57 dan minimumnya 36. Jadi untuk performa multithreaded di Tomb Raider ini memang lebih baik dan makin baik, terutama berita bagus buat para pengguna Ryzen. Sekarang kita ke game terakhir untuk DirectX 12 yaitu DSX Mankind Divided dengan preset high tanpa MSAA. Di 1080 mendapatkan average 66 fps dan minimumnya 52. Sedangkan pada resolusi 1440 mendapatkan average 42 dan minimumnya 30. So kesimpulannya gimana menurut gua? Well, seperti di awal-awal yang dulu gua pernah bilang, kalau kalian pernah nonton videonya waktu rumor tentang Zen keluar, gua sering banget mengatakan bahwa 4 core itu zamannya udah ditinggalin. Gua ngerasa menggunakan 8 core atau 4 core dengan 8 thread itu jauh lebih nyaman untuk zaman sekarang, terutama kalian yang menggunakan 2 monitor. Akan banyak banget program yang kalian akan jalanin bersamaan. Gamers terutama bakal menggunakan Steam, Origin, Uplay, Spotify, Discord, Line, banyak banget program lain yang jalan di belakang, semuanya hidup. 4 core udah nggak cukup apalagi di masa depan, karena dengan 4 core 8 thread semua itu jauh lebih nyaman lah untuk kalian menggunakan PC kalian. Experience gue selama gue menggunakan 1400 ini itu nyaman banget. Gue merasa kayak gue make i7 gue yang lama untuk keperluan sehari-hari, seperti keperluan untuk browsing, nonton, streaming, dan sebagainya. Untuk produktivitas juga setara dengan CPU lama gue. Di Premiere Pro dan After Effects hampir mirip banget performanya, bahkan kadang bisa lebih cepat. Jadi menurut gue performa si 1400 ini tuh cukup banget di harganya. Gue rasa terbaik malah dengan harga 2,3 juta doang. Gue pengen banget ngetes berapa banyak bottlenecknya di resolusi 1080 saat menggunakan GTX 1080. Tapi karena sekarang si Aldo dari Bali malah ke Singapura, jadi gue nggak sempat ngambil 1080, masih di dia, dan gue nggak sempat bench dengan GTX 1080. Tapi menurut gue kalau kalian menggunakan 1400, VGA kalian juga kemungkinan besar yang mid-end. Terus kalian juga mid-end, mentok adalah 480 atau RX 580 atau Nvidia 1060 6GB. Di resolusi 1080 dengan VGA ini, kalian nggak akan mengalami bottleneck. Lagi pula bentar lagi kalian akan lari ke resolusi 1440, terus ke 4K juga. Jadi di resolusi ini, CPU bottleneck itu makin kecil dan mulai pindah ke GPU. Terus mulai banyak penggunaan DirectX 12, Vulkan masih belum banyak, tapi beberapa engine udah menyatakan akan mulai support ke depannya. Jadi menurut gua,
Untuk para builder mid-end, gua rasa pasangan 3 juta MOBO prosesor yang udah didapat 4-core 8 thread ini bagus banget. Dan kalian ke depannya itu aman sampai tahun 2020. Kalau mau upgrade prosesor tanpa harus ganti MOBO, enak kan? Ya enak lah. Sekian dari gua Sony, see you guys next time.